Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my video. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan membuat video mengenai konseling kelompok bersama teman-teman kelompok 3 saya. Jadi tugas ini tuh dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah BK kelompok yang diampu oleh dosen Ibu Suciani Latif, SPD MPD. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Rama Pratama. Saya dari kelas B, saya angkatan 2018, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Sekali lagi saya ingatkan, proses konseling kelompok ini dilakukan bersama teman-teman kelompok 3 dari kelas B. Dalamnya ada Iva, Dila, Hilda, dan Dini. Baik, untuk mengefisienkan waktu video, mari langsung saja kita masuk ke video ke proses konselingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun terhalang oleh layar laptop maupun layar HP. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas waktu yang kalian luangkan untuk bergabung di ruang Zoom ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang ingin memimpin doa? Pak. Oke, Nak, silakan dimulai doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, Nak. Pada pertemuan kita hari ini akan melakukan lanjutan dari kegiatan konseling kelompok kita yang minggu lalu. Ya, Pak. Pada 3 pertemuan yang lalu sudah dijelaskan mengenai konseling kelompok. Namun Bapak tetap ingin memberikan penjelasan kepada kalian mengenai konseling kelompok. Baik, Bapak jelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu hampir sama dengan bimbingan kelompok. Jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Bapak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Jadi, kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dialami pada saat ini. Seperti contoh, saya mengalami masalah dalam bidang belajar. Tujuan konseling kelompok yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan menyampaikan pendapat. Melatih kalian mengeluarkan pendapat, memberikan ide-ide, mengajukan saran dan usul, berusaha menerima dan menanggapi keadaan oleh teman-teman atau anggota di kelompok ini, menambah wawasan dan pengetahuan kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang kalian alami. Mengenai cara-cara pelaksanaan, jadi seperti pertemuan yang minggu lalu, yang merasa belum diselesaikan masalahnya, bisa menyampaikan kembali masalah yang kalian hadapi untuk dijadikan pertimbangan masalah siapa yang akan kita bahas hari ini. Setelah itu, nanti kita menyepakati masalah yang dibahas anggota lain akan Bapak minta untuk menanggapi, menyampaikan pendapat yang akan membantu teman kalian menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bapak harap kalian membantu teman kalian dengan sukarela ya. Dan Bapak harap kalian bisa menyampaikan perasaan dengan terbuka. Sudah dijelaskan kemarin, konseling ini, apa yang kita bicarakan nanti akan dirahasiakan. Jadi, hanya ada kita di ruang Zoom ini yang mengetahuinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, saya, Pak. Iya, Nak, silahkan. Apakah konseling kita kali ini, Pak, dilaksanakan 65 menit? Oh iya, Nak, benar sekali. Kita akan melaksanakan kegiatan kita pada hari ini sekitar 60 menit. Ya, Pak. Baik, Pak. Paham. Apakah masih ada yang ingin bertanya?
Tidak ada, Pak. Baiklah kalau begitu. Sebelum lanjut, kan selama ini kita hanya mengenal nama dan kelas juga. Bapak ingin sekalian sekarang menyebutkan hobi kalian agar kalian lebih mengenal satu sama lain. Nah, caranya yang pertama itu Dila sebutkan hobinya, lalu lanjut ke Hilda. Namun Hilda juga akan menyebutkan hobi Dila, begitu seterusnya sampai Iva. Terakhir, Dila akan mengulang semuanya. Apa kalian paham? Paham, Paham, Pak. Oke, silahkan Nak Dila dimulai. Nama saya Dila, Pak. Hobi saya menyanyi. Nama saya Hilda, hobi saya memasak. Tadi teman kita itu namanya Dila, hobinya menyanyi. Nama saya Dini, hobi saya membaca, hobi Dila menyanyi, hobi Hilda memasak. Saya Iva, hobi saya menulis, hobi Dila menyanyi, hobi Hilda memasak, hobi Dini membaca. Jadi Pak, Dila hobinya menyanyi, Hilda memasak, Dini membaca, dan Iva menulis, Pak. Oke, bagus sekali, Nak. Jadi kalian sudah lebih mengenal ya teman kalian satu sama lain. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, oke. Bagaimana kalau sekarang kita melakukan permainan? Apakah kalian mau? Mau, Pak. Nah, oke. Kita akan bermain kelipatan 3. Jadi kalian akan berhitung dari 1 sampai 15. Dimulai dari Dila, Hilda, Dini, dan terakhir Iva. Kalian akan menyebutkan angka 1 sampai 15 secara berurutan, tetapi jika ada kelipatan 3, orang yang mendapat angka kelipatan 3 tersebut hanya boleh bertepuk tangan sekali. Jadi sebutan angkanya diganti ya jadi tepuk tangan. Nah, sampai sini apakah kalian mengerti? Mengerti, Pak? Mengerti, Pak. Oke, kalau begitu silahkan dimulai dari Nadila. 1, 2, 4, 5, 6. Salah. Salah, Pak. Salah, Pak. Maaf, ulang. Pak, tidak mau. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14. Oke, Nak, sudah cukup. Berarti kalian sudah mulai fokus ya. Ya, Pak. ya Pak. Fokus Iya, sangat. Nah, sekarang mari kita lanjutkan kegiatan kita. Kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu masing-masing dari kalian yang belum dibahas masalahnya, silahkan menyebutkan kembali masalahnya. Lalu kita akan menyepakati masalah siapa yang akan kita bahas hari ini. Baik, apakah kalian sudah siap? Siap, Siap, Pak. Pak. Dan harus diingat lagi ya, kita itu harus merahasiakan apa yang kita bicarakan dalam kelompok ini. Bagaimana, Nak? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak, Tidak. Pak? Tidak ada, Pak. Sudah mau Oke, sebelum membahas kembali masalah kalian, Bapak ingin bertanya dulu kepada Nahilda. Apa yang telah terjadi sejak pertemuan sebelumnya? Iya, Pak. Alhamdulillah terjadi perubahan, Pak. Meskipun belum mencapai tujuan yang sudah kita sepakati, Pak. Kira-kira apa saja tuh perubahan yang kamu maksud, Hilda? Jadi, Pak, saya sudah memiliki motivasi belajar kembali dan mulai semangat belajar lagi, Pak. Wah, perubahan yang sangat baik ya. Kira-kira bagaimana cara kamu melakukan itu, Nak? Seperti yang telah direncanakan, Pak, saya terlebih dahulu memberitahu orang tua saya, lalu menemukan kembali motivasi belajar saya dengan membuat agenda belajar, merubah gaya belajar, belajar bersama teman-teman, dan lebih memperbanyak belajar matematika dan juga memperbanyak istirahat, Pak. Oke, kamu memang anak yang pandai ya, Nak. Bapak bangga kepada kamu. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Bapak ingin mengajukan pertanyaan. Dalam skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu kamu sudah melaksanakan intervensi yang kamu rencanakan, dan skala 10 kamu tidak melaksanakan intervensi yang kamu rencanakan. Kamu sekarang berada pada posisi mana, Nak?
Saya rasa saya sudah berada pada skala 3, Pak. Bagus, Nak. Pada pertemuan minggu lalu, kamu mengatakan bahwa kamu berada pada posisi 4 dalam mengukur skala ketidakberdayaanmu. Dengan usaha yang telah kamu lakukan beberapa hari ini, sekarang kamu berada di skala berapa, Nak? Antara 0 sampai 10, di mana skala 0 adalah kamu merasa sangat tidak pantas atau tidak puas dengan usahamu, dan skala 10 adalah kamu merasa sangat puas dengan usaha yang kamu lakukan. Ya, Pak. Alhamdulillah saya sudah berada di skala 7, Pak. Wah, kamu naik 3 level ya, Nak. Bagus sekali, Nak. Berarti kamu sudah cukup berhasil tuh. Itu artinya kamu menangkap perubahan dalam beberapa hari ini sangat membantu kamu. Ya, betul, Pak. Sangat-sangat membantu saya. Ya, meskipun belum mencapai target, tapi setidaknya perubahan ini sudah sangat baik untuk saya, Pak. Dengan kata lain, kamu sudah mulai yakin ya bahwa dengan melakukan usaha yang lebih giat, kamu akan melakukan perubahan besar dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, Pak. Tadinya saya mengira semua ini tidak akan membantu saya, tetapi ternyata hal ini bisa mengembalikan konsentrasi belajar saya, Pak. Oke, bagus sekali, Nak. Beberapa hari ini, kamu sudah membuat kemajuan yang signifikan, meski target kita belum tercapai semuanya. Namun, dengan melanjutkan apa yang sudah berhasil, yang kamu lakukan, insya Allah, dalam waktu dekat target itu akan tercapai. Agar kita dapat melihat kemajuan ini secara jelas, mari kita melihat dalam sebuah skala. Dengan kemajuan yang telah kamu lakukan hingga saat ini, sekarang kamu berada pada skala berapa nih? Di mana skala 0 kamu masih merasa sulit berkonsentrasi, dan skala 10 adalah kamu sudah bisa berkonsentrasi dalam belajar. Saya merasa sudah ada di skala 8, Pak. Bagus sekali, Anak. Sekarang kamu sudah berada di skala 8. Jika saja perubahan jauh lebih baik daripada saat ini dan kamu berada pada skala 9, apa yang akan terjadi? Saya akan menyukai semua mata pelajaran, Pak. Tidak hanya matematika saja. Oke, itu yang akan terjadi pada tujuan kita selanjutnya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan tujuan itu? Sepertinya saya akan lebih membuka pikiran saya bahwa semua mata pelajaran itu asik, tidak hanya matematika saja, Pak. Kapan kira-kira kamu akan melaksanakannya, Nak Hilda? Ya, insya Allah sih, Pak, secepatnya. Kalau bisa, besok. Wah, itu adalah ide yang sangat bagus ya, Nak. Jadi, Bapak bisa katakan bahwa untuk berada pada skala 9, kamu akan menyukai semua pelajaran. Betul begitu? Iya, Pak, betul. Bagus sekali, Anak. Jika kamu bisa melanjutkan usaha yang kamu lakukan untuk mencapai target, kalau begitu kita lanjutkan kegiatan kita. Karena kalian sudah mengungkapkan masalah kalian di pertemuan yang minggu lalu, Bapak ingin yang belum dibahas masalahnya untuk mengemukakan kembali pokok-pokok dari masalah yang kalian alami. Silakan yang ingin mencoba pertama. Saya, Pak. Iya, Nak, silakan Nadila. Kalau saya, Pak, saya sulit mengatur waktu belajar, Pak, sehingga saya akan mengerjakan tugas ketika mendekati deadline, Pak. Selanjutnya. Saya, Pak, masalah sulit memahami penjelasan guru. Jika guru yang menjelaskan terlalu cepat, Pak. Baik, Nak. Kira-kira masalah yang mana nih yang paling berat dan teman kalian hadapi? Masalah yang paling berat itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Silahkan kalian mengeluarkan pendapat. Saya sih, Pak, masalah sulit mengatur waktu belajar, Pak. Ya, Pak, saya setuju, Pak, dengan masalah itu. Benar, Pak, masalah mengatur waktu belajar, Pak. Kira-kira mengapa nih kalian sepakat untuk membahas masalah mengatur belajar ini? Ya, karena jika Dila kesulitan mengatur waktu belajarnya, maka itu akan berdampak pada proses belajarnya, Pak, dan juga hasil belajar dari Dila. Benar, Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Apa Nak Dila setuju jika kita membahas masalahmu pada hari ini, Nak? Iya, Pak, saya setuju, Pak, dengan masalah saya jika dibahas. Baiklah, kita akan bahas masalah mengenai mengatur waktu belajar ya. Silakan Nak Dila ceritakan masalah yang kamu hadapi. Jadi, Pak, masalah ini baru muncul akhir-akhir ini. Sebelumnya tidak ada.
rasanya sekarang saya sering bingung Pak, tugas mana dulu yang akan saya kerjakan dan kapan waktu yang tepat untuk saya mengerjakan tugas-tugas itu Pak. Karena kebingungan itu saya akhirnya tidak mengerjakan di jauh-jauh hari Pak. Saya mengerjakannya selalu dekat deadline dan itu pun menunggu teman-teman saya terlebih dahulu untuk membuatnya Pak. Oke, kalian sudah mendengar penjelasan dari Dila. Bapak ingin kamu menilai masalah kamu dalam skala 1 sampai 10, di mana 1, kamu merasa benar-benar tidak bisa mengatur waktu belajar kamu, dan skala 10, kamu sudah bisa mengatur waktu belajar kamu sendiri. Kira-kira kamu sekarang sedang berada pada skala berapa nih? Saya rasa saya ada di skala 4 Pak. Baik, Nak. Bapak sangat paham kok dengan yang kamu alami pada saat ini. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya kepada Dila? Silakan kalian berdiskusi ya. Nah, saya Pak, Iya. ya saya ingin bertanya, apa yang membuat Dila ini tidak bisa mengatur waktu belajarnya? Mungkin karena saya terlalu memikirkan tugas yang sudah menumpuk dan saya pusing harus mengerjakan yang mana dulu. Nak, kalau boleh Bapak tahu, apakah kamu mengerjakan tugas kamu setiap hari? Iya Pak, kadang-kadang saya mengerjakan sih Pak, kalau sudah melihat punya teman saya, tapi tidak setiap hari juga saya mengerjakan tugasnya Pak. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas setiap hari, Dila? Karena saya bingung harus memulai dari mana dan tugas yang mana dulu yang akan saya kerjakan. Makanya saya selalu menunggu teman saya mengerjakan terlebih dahulu dan baru saya mengerjakan tugas itu. Apakah masalah ini membuat kamu memiliki masalah kesulitan dalam belajar? Iya, benar sekali. Baik, anak-anak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Dila? Sudah tidak ada lagi Pak yang ingin saya tanyakan. Iya Pak, sudah tidak ada. Baik, kalau begitu, Nak. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada Dila, apakah kamu sudah berusaha mengatasi masalah kamu ini? Sudah Pak, saya sudah mencoba untuk mengerjakan tugas setiap hari. Tetapi karena tiba-tiba teman mengingatkan ada tugas yang harus dikumpul besok dan saya melupakannya, alhasil saya harus mengerjakan tugas itu terlebih dahulu Pak. Lalu, Nak, Tidak membuahkan hasil Pak. apakah menurut kamu usaha yang kamu lakukan itu sudah maksimal, Nak? Tidak Pak. Oke, kalau begitu kita coba ukur ketidakpuasanmu dalam skala 1 sampai 10 ya, di mana 1 kamu merasa puas dengan usaha kamu dan 10 kamu merasa sangat tidak puas. Sekarang kamu kira-kira merasa pada posisi mana nih? Skala 7 Pak. Kalau melalui konseling ini, apa kira-kira yang ingin kamu perbaiki dari masalah ini, Nak? Saya ingin bisa waktu belajar saya sendiri Pak, agar saya bisa tidak selalu dikejar-kejar tugas Pak. Sekarang kamu bayangkan ketika kamu tidur malam ini, lalu terjadi sebuah keajaiban, dan semua masalah yang kita bicarakan tadi hilang. Hanya saja karena kamu tidur, kamu tidak menyadari bahwa keajaiban memang terjadi. Nah, ketika kamu bangun, apa kira-kira tanda pertama atau isyarat pertama yang menunjukkan bahwa keajaiban tersebut memang terjadi, Nak? Saya akan merencanakan semua waktu belajar saya Pak. Kira-kira apakah ada di saat kamu merasa memiliki kemampuan untuk mengatur waktu belajar kamu? Ada Pak, ketika saya belajar bersama teman-teman saya. Hal itu membuat saya mengingat tugas-tugas apa saja yang harus saya kerjakan terlebih dahulu Pak. Oke, anak-anak. Karena masalah Dila sudah jelas, Bapak ingin kalian berpendapat mengenai masalah yang dihadapi oleh Dila. Silakan, Nak. Ya, saya Pak, Iya. mungkin Dila bisa mengajak teman-temannya untuk mengerjakan tugas sama-sama Pak. Maksudnya, Nak? Kalau menurut saya Pak, agar Dila bisa selalu mengingat tugas-tugas yang dimilikinya, Dila harus belajar bersama teman-temannya Pak, agar teman-temannya itu bisa mengingatkan Dila tentang tugas-tugas yang sedang dekat pada tenggang waktunya Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali ya, Nak. Apakah ada yang lain? Mungkin Dila harus mencatatnya di note selalu Pak, mengenai tenggat waktu pengumpulan tugasnya setelah tugas itu diberikan oleh gurunya Pak. Bagaimana, Nak, caranya? Kalau menurut saya ya Pak, Dila bisa mengatasi masalahnya dengan mencatat tenggat waktu yang ditentukan di note HP-nya Pak setelah tugas itu diberikan, agar Dila selalu mengingatnya dan mengerjakan sebelum dekat-dekat dengan tenggat waktunya Pak.
Gini Pak, saya pernah mengalami masalah seperti Dila. Akhirnya saya mencoba memahami dulu Pak tentang tubuh saya. Jadi saya melihat di waktu-waktu apa saja saya merasa semangat dalam mengerjakan tugas. Setelah itu saya mencatat di note harian saya tentang tugas-tugas dan tenggat waktunya Pak. Saya mengurutkan mana yang prioritas, mana yang tenggat waktunya masih jauh. Nah, ketika waktu tubuh saya sangat bersemangat, saya mengerjakan tugas Pak berdasarkan not prioritas itu Pak. Oke, sekarang bagaimana Nakdila? Terima kasih Pak dan juga teman-teman. Saya bahkan tidak memikirkan hal itu, tetapi saya tidak tahu harus memulai yang mana dulu Pak. Lalu menurut kalian kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh Dila terlebih dahulu? Nah, sebaiknya Dila memang harus mengerjakan dahulu semua tugas-tugas yang ada semua pada saat ini, Pak. Mungkin Dila bisa mengajak teman-temannya untuk belajar bersama agar tugas yang dikerjakan cepat selesai juga. Nah, setelah itu baru Dila mulai mencatat tugas di note agar tidak lupa. Dan jangan lupa diatur juga berdasarkan prioritas tenggang waktunya agar kamu bisa mengerjakan dari jauh-jauh hari. Seperti itu, Pak. Betul sekali, saya sangat setuju. Saya juga setuju. Silakan Nadila, apa yang ingin kamu ungkapkan, Nak? Sekali lagi Pak, saya berterima kasih atas semua saran teman-teman. Semua yang kalian sarankan akan saya lakukan dan dengan sebaik mungkin. Baik, Nak. Kalau begitu, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk keluar dari masalah kamu ini? Saya akan melakukan sesuai dengan saran teman-teman, Pak. Pertama, saya akan mempelajari tubuh saya, kapan waktu saya bersemangat, dan saya akan mengerjakan semua tugas-tugas saya pada saat ini terlebih dahulu. Lalu, saya akan memulai mencatat tugas-tugas saya di note agar tidak lupa dan bisa mengerjakannya di jauh-jauh hari, Pak. Wah, itu rencana yang sangat bagus ya, Nak. Lalu, kapan kira-kira kamu akan melaksanakannya, Nak? Secepatnya, Pak. Kalau bisa, saya akan langsung melakukannya ketika pulangan nanti. Wah, Bapak sangat senang ya melihat semangatmu, Nak. Jadi, dapat Bapak simpulkan, masalah kamu adalah sulit mengatur waktu belajar. Lalu, kamu akan mengubah kebiasaan kamu itu dengan cara mengerjakan semua tugas kamu terlebih dahulu. Lalu, kamu akan mencatat semua tugas-tugas kamu di note harian kamu berdasarkan prioritas tenggat waktu agar kamu bisa mengerjakan tugas itu dari jauh-jauh hari. Apakah betul seperti itu, Nak? Iya, Pak. Betul sekali. Baik anak-anakku, setelah kita selesai membahas suatu masalah Dila, bagaimana dengan masalah-masalah yang lain, Nak? Ya, harusnya dibahas juga, Pak. Benar sekali, Nak. Namun, seharusnya kita bahasnya di lain waktu ya, Nak, karena waktu kita pada hari ini sangat terbatas, Nak. Oh, ya, kalau begitu di pertemuan selanjutnya saja, Pak. Baik, kita terpaksa menunda dulu pembahasan masalah-masalah kita yang lain. Bagaimana dengan kalian? Iya Pak, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Bapak ingin mendengar dulu kesan dan pesan para anggota tentang pembicaraan tadi. Silakan, Nak. Saya merasakan banyak manfaatnya, Pak. Saya bisa membantu teman keluar dari masalah dengan memberi masukan. Saya juga sadar bahwa setiap masalah tidak boleh didiamkan dan harus segera diselesaikan. Saya sependapat dengan Iva Pak, kegiatan ini harus selalu diadakan agar bisa membantu semua siswa yang memiliki masalah. Dalam kegiatan ini kita bisa belajar berdinamika kelompok. Ya, Pak, saya sangat senang dengan kegiatan ini, Pak, karena semua siswa memiliki masalah. Jadi, dengan berdiskusi seperti ini, kita lebih mudah untuk tahu jalan keluarnya. Kita juga bisa memperoleh informasi, pendapat, saran-saran dari teman-teman, Pak. Kalau menurut saya, Pak, kegiatan ini sangat membantu saya, Pak. Saya bisa memiliki solusi dari masalah yang saya hadapi karena diskusi ini, Pak. Dengan pengalaman dari teman-teman pula, saya bisa memecahkan masalah dengan sudut pandang yang berbeda, Pak. Oke, baiklah, Nak. Semuanya sangat amat bagus ya dan menggembirakan. Sebelumnya, Bapak juga ingin mengungkapkan terima kasih terlebih dahulu kepada peserta diskusi konseling kelompok pada hari ini. Bapak sangat senang sekali dengan keaktifan dan antusias kalian semua, sehingga proses konseling kita pada hari ini berjalan dengan efektif. Bapak juga sangat senang kalian bisa memberikan pendapat yang sangat bagus. Oke, Bapak bangga dengan kalian.
Iya Pak, saya juga Pak berterima kasih banyak kepada Bapak dan juga teman-teman Pak. Ya, sama-sama Pak Dila. Sama-sama. Ya Pak, sama-sama juga Dila. Kira-kira apakah masih ada yang ingin kalian sampaikan? Sudah tidak ada, Sudah Pak. tidak ada Pak. Bapak ingin memberi Dila tugas yaitu melaksanakan tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Lalu Bapak minta Dila mencatat semua kemajuan yang Dila rasakan. Bagaimana ya, Nak? Iya Pak, baik. Lalu kapan kira-kira kita bisa bertemu kembali nih? Minggu depan saja, Pak, di jam yang sama seperti ini. Oke, bagaimana dengan yang lain? Setuju Pak. Setuju Pak. Baiklah, Nak. Kita bertemu lagi minggu depan ya, Nak, di jam yang sama. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih sekali, Nak. Tetap jaga kesehatan ya, Nak. Pertemuan kita hari ini kita tutup terlebih dahulu. Iya Pak. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video mengenai proses konseling kelompok yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.